Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Amel berharap anak-anak selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ya. Anak-anak tolong dibuka buku paketnya halaman 105. Sudah ya, 105 ini satunya merupakan ratusan ya, nilai tempatnya adalah ratusan. Lalu puluhannya tidak ada, puluhannya 0 saja, dan 5-nya merupakan nilai tempat satuan. Nah, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah di tempat bermain ya. Sekarang kita membahas tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kalau kemarin kita membahasnya di sekolah ya. Di sini ada Dayu dan teman-temannya sedang melakukan apa? Melakukan kerja bakti di taman bermain. Nah, ya. Mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Agar tempat bermain nyaman ya. Apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Tentu saja setuju. Ya, kalau tempat bermainnya bersih, maka anak-anak yang bermain di sana pun juga sehat, tidak ada air tergenang. Ya. Selanjutnya, di halaman 106, pembelajaran 1, Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Oh, rumahnya Dayu tidak jauh dari taman ya. Di sini tampak pada gambar ada percakapan Dayu dan teman-temannya. Kita baca yuk. Dari nomor 1, kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Ini 3 ya. Jadi Udin dan Dayu nih. Ulangi ya. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Yang kedua, teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Yang ketiganya, tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Nomor 4-nya betul. Tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ya, walaupun pohonnya tidak terlihat, nggak apa-apa ya. Di kegiatan Ayo Berlatih, halaman 107, kita kerjakan bersama. Ya, mengacu pada percakapan Dayu dan teman-temannya yang tadi. Nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Tentang kewajiban menjaga kebersihan tempat bermain ya. Menjaga kebersihan tempat bermain. Ya, atau taman ya. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasananya adalah indah, sejuk, dan tentu saja nyaman ya. Nomor 3, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Bagaimana isinya? Isinya ya patut dicontoh. Ya, untuk menjaga kebersihan ini perlu dicontoh. Nomor 4, apa yang harus kita lakukan agar kebersihan taman tetap terjaga? Pastinya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan ya dilakukan dan menjaga kebersihan lainnya ya, seperti tidak mencoret-coret ya nak ya.
Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Bagaimana? Tempat bermain akan kotor dan tidak nyaman ya untuk bermain. Dan anak tulis dulu ya. Selanjutnya di sini ada menjodohkan ya, mana makna kata-kata yang tepat ya dari indah. Indah itu apa ya? Indah itu apakah segar dan sejuk? Atau banyak cabang, ranting, dan daun? Atau bagus dipandang mata? Indah itu adalah, coba kita lihat di sini. Indah itu ada yang bagus dipandang mata, ada yang banyak cabang, ranting, dan daun. Berarti ini yang tepat ya. Indah adalah bagus dipandang mata. Lalu nyaman, di sini ada banyak. Nyaman itu ada segar dan sejuk, ada yang bagus dipandang mata. Yang mana? Ini ya, segar dan sejuk. Ini masuknya ke sini nih, segar dan sejuk. Lalu rindang. Rindang itu ada apa aja nih? Rindang itu ada segar dan sejuk. Ada banyak cabang, ranting, dan daun. Ini ya, banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, selanjutnya di sini ada teks, Bu Amel akan bacakan, anak-anak perhatikan. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jadi kalau tempatnya bersih, kita pun juga insya Allah akan sehat ya. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, informasi apa yang kita peroleh nih dari sini? Ya, informasinya adalah kita harus menciptakan lingkungan bersih agar sehat. Ya, Nak ya. Lalu di sini ada Dayu dan teman-temannya sedang bermain di taman bermain. Bagaimana sih ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Ciri-cirinya adalah yaitu yang pertama ya bersih, indah, nyaman, rindang ya. Ya. Selanjutnya bagaimana tempat Dayu bermain dan teman-teman ya, bersih ya. Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Ya, tentu saja. Lalu di sini tuliskan pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ya, mudah sekali ya kita tulis di sini. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, lalu tidak ada sampah berserakan, tidak ada coretan di tempat bermainnya ya. Mungkin dan banyak pepohonan ya agar nyaman dan rindang. Boleh ditulis dulu, Nak. Nah, di sini ada contoh karya 2 dimensi ya. Contoh karya 2 dimensi itu dia yang hanya memiliki panjang dan lebar ya.
Jadi seperti kertas ya, lukisan, gambar yang kamu gambar diwarnai itu juga termasuk karya 2 dimensi. Ya, kalau 3 dimensi berarti dia bisa dilihat nih seperti ini, 3 dimensi nih. Dia bisa dilihat dari depan, belakang, dan samping pun juga ada dimensinya. Ya, kalau lukisan itu tidak ada ya, karena hanya tipis saja ya. Nah, contohnya ini adalah gambar dan lukisan ya, Nak ya. Nah, alat-alat yang digunakan untuk membuat gambar dan lukisan di sini juga ada pensil untuk membuat sketsanya, lalu ada penggaris, ada rautan untuk meraut pensil agar tajam, lalu ada krayon untuk menggambar gambar kamu, dan di sini ada cat air ya yang digunakan menggunakan air dan kuas ya Nak ya untuk melukis seperti ini. Dan ini adalah wadahnya atau tempat mewarnainya ya Nak ya. Nah, selanjutnya di sini ada kita mempelajari tentang apa ini namanya ruas ya. Apa Dayu menggambar kubus tajam rusuk ya, ruas-ruas garis atau rusuk ya. Kita kemarin bahasnya tentang ruas garis. Sebentar. Tentang ruas garis. Nah, di sini ruas garisnya kita diminta untuk menyebutkan ya. Bagaimana cara menyebutkannya? Ada, kalau kubus itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk ya. Apa saja kita bisa tulis di sini ya. Ada rusuk atau ruas garis AB. Nih, AB. Ada ruas garis BC, BC. Lalu ada ruas garis CD, ada ruas garis D atau AD ya. Ya, yang pertamanya yang paling awal dulu ya. Misalnya kalau DA berarti jadi AD ya. Lalu EF atas nih. EF, ini garis EF. Lalu garis FG. Lalu garis GH. Lalu garis EH. Harusnya HE tapi E karena duluan ya alfabet jadi E dulu. EH. Lalu yang tiang-tiangnya ini ya ada AE, ada BF, ada CG, ada DH. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke halaman 113. Halaman 113 ini ada kegiatan Ayo Berlatih. Nah, di kegiatan Ayo Berlatih ini adalah tugas untuk anak-anak. Ya, tugas untuk anak-anak di sini menyebutkan ruas-ruas garis yang ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bu Amel akan sebutkan ini ya. Ini adalah balok ya. Yang kedua ini adalah prisma segi 4. Ini adalah prisma segitiga. Ada prisma segitiga juga. Lalu juga ada balok juga ya. Bu Amel akan kasih contoh yang nomor berapa ya? Nomor 4 deh ya, nomor 4. Nomor 4 coba nih, nomor 4 anak-anak tulis di bawahnya sini boleh ya. AB ruas garisnya AB terus
BC, terus CA. Jadi AC ya nak ya. Yang atas sudah, sekarang yang bawahnya. Yang bawahnya itu dari yang awal sini ya, DE, lalu DEF, setelah EF, DF ya. Nah, itu yang atas bagian tutup dan alasnya. Sekarang yang tiang-tiangnya. Yang tiang-tiangnya yuk, apa nih? AD, lalu ada CF, dan yang terakhir ada BE. Nah, sudah ya, ada berapa semua ruas garisnya? Kita hitung, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar nggak ya? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya, ini yang contoh nomor 4. Nomor 1, 2, 3, dan 5 anak-anak kerjakan sebagai tugas ya. Nah, selanjutnya di pembelajaran 2 ada teks di sini ya nak ya, tempat yang bersih, aman untuk bermain. Bu Amel bacakan anak-anak, perhatikan ya, menyimak ya nak. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit ya. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti ya. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan, pecahan kaca ya, khawatir terkena kaki berdarah. Dan kerikil yang berserakan juga harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera atau luka ya nak ya. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Ya, tentu saja informasi yang diperoleh itu adalah tentang tempat bermain yang bebas dari penyakit dan bahaya ya. Bebas dari bahaya. Atau tempat bermain yang bersih. Sekarang di sini informasi yang kamu peroleh dari gambar apa saja nih? Ini adalah lapangan bermain bola yang bersih dan rapih ya. Nah, ini di sini di halaman 115 anak-anak ini untuk tugas yang kedua anak-anak ya. Diminta untuk mengamati gambar lingkungan tempat bermain yang bersih itu bagaimana sih ya. Boleh ditulis di sini ya hasil pengamatan kamu. Setelah itu dikirim ke Bu Amel. Ini juga tugas kedua. Ini muatan pelajaran PJOK nanti akan dibahas oleh Bu Guru. Nah, sekarang ini tentang sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Nah, ini boleh kita isi ya. Apa saja nih sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain saat kita bermain. Nah, yang pertama tadi adalah saling pengertian. Yang kedua adalah tidak boleh curang. Ya. Tidak boleh curang. Lalu juga harus bermain sportif. Lalu yang keempatnya mau bekerja sama atau saling bekerja sama. Lalu yang kelimanya adalah mematuhi aturan
main. Ya. Satu lagi adalah bersikap santun. Ya. Boleh ditulis dulu ya, Nak ya. Setelah ini kalau sudah ditulis hanya ada 2 tugas hari ini ya di halaman ini ya tadi ya. Nih di halaman 115 ini tugas. Ya, Nak, 115 dan di halaman 113. Ya, ada 2 tugas hari ini yang dikerjakan dan menjadikan absensi hari ini ya. Bu Amel sudah selesai menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Anak-anak langsung dikerjakan tugasnya halaman 113 dan 115 ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walau terpisah oleh jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.